Penghormatan kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara. Hormat! Gerak! Tiga! Gerak! Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara segera dimulai. Upacara berangkat mengenalkan hari Sumpah Pemuda Kamis 28 Oktober 2021. Siap! Lanjutkan. Lanjutkan! Pengibaran Sang Merah Putih diiringi lagu Indonesia Raya. Hormat! Gerak! Lihat kan.
Enggak apa nyanyi. Mengheningkan cipta. Untuk mengenang jasa dan arwah para pahlawan kita mengheningkan cipta. Mengheningkan cipta, mulai. Mengeningkan cipta, selesai. Pengucapan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Sumpah Pemuda. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tempat
Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka di semua kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sumpah Pemuda. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara dan diikuti seluruh peserta upacara. Pancasila. Pancasila. Satu. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat, barisan diistirahatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Siberut Utara, Bapak dan Bapak guru-guru pengajar di SMA 1 Siberut Utara. Yang saya hormati juga dan yang saya banggakan adik-adik siswa dan siswi SMA 1 Siberut Utara. Alhamdulillah, bersyukur kita ucapkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang mana atas rahmat dan karunia-Nya pagi ini kita bisa melaksanakan upacara. Kita berkumpul dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda, yang mana Hari Sumpah Pemuda ini jatuhnya pada tanggal 28 Oktober.
Adik-adik pelajar SMA 1 Seberut yang saya hormati dan juga yang saya banggakan. Sebagaimana kita ketahui, beberapa dekade silam, pemuda di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke pada tahun 1928 mengikrarkan yang mana ikrar mereka itulah yang melahirkan Sumpah Pemuda, yang mana 17 tahun kemudian dengan berdasarkan Sumpah Pemuda ini akhirnya melahirkan kemerdekaan bagi negara kita. Melahirkan kemerdekaan yang mana kemerdekaan itu kita peringati setiap 17 Agustus. Adik-adik semuanya, sekarang ini Indonesia sudah merdeka. Indonesia sudah merdeka, yang mana kemerdekaan itu didasari sebelumnya diawali dengan deklarasi Sumpah Pemuda ini. Sekarang Indonesia sudah merdeka. Kita adik-adik sebagai generasi penerus bangsa, harapan orang tua dan harapan guru-gurunya semua untuk melanjutkan dan mengisi kemerdekaan ini. Adik-adik semuanya, sekarang ini zaman digitalisasi, zaman bertambah lama bertambah maju. Dalam era digitalisasi sekarang ini, apakah kita bisa mengikuti? Tetapi bisa tidak bisanya adik-adik harus bisa mengikuti, sebab teknologi itu bertambah lama bertambah maju terus. Kalau adik-adik tidak bisa mengikutinya atau salah memanfaatkan dari teknologi itu, maka adik-adik di pundak adik-adik inilah yang nantinya bangsa ini diletakkan. Kalau kami yang orang-orang tua ini, guru-guru ini nanti mungkin akan pensiun. Nah, kalau adik-adik tidak bisa beradaptasi dan memanfaatkan di era digital ini, maka adik-adik akan tergilas. Adik-adik akan tergilas sendiri. Saya melihat di sini pemanfaatan dari digitalisasi, terutama media sosial, selama saya di sini selama 3 bulan. Bukan adik-adik yang bisa memanfaatkan medsos itu, tetapi adik-adiklah yang terbawa oleh media sosial itu. Adik-adik yang terbawa. Gimana contohnya adik-adik terbawa? Adik-adik memanfaatkan media sosial itu, misalnya Google. Google itu kalau adik bisa memanfaatkannya, di sana bisa adik-adik mencari bahan-bahan pembelajaran. Tetapi kenyataan yang ada, adik-adik lebih tertarik untuk memanfaatkan yang konten-konten yang tidak bermanfaat. Inilah yang merusak. Inilah yang merusak, yang akhirnya adik-adik yang di tingkat SMA ini yang untuk nantinya akan menjurus mungkin kuliah, melamar pekerjaan, bisa saja jadi polisi, jadi tentara. Tetapi saat ini adik-adik sudah tergilas. Kita persaingan bukan lagi antar orang Mentawai aja. Itulah makanya SMA ini sudah di bawah naungan oleh provinsi dan kita bersaingnya dengan anak-anak lain. Sementara adik-adik sekarang ini tergilas, banyak yang terbawa oleh yang negatifnya aja, memanfaatkan konten-konten berita-berita hoax dan mencari mungkin juga bisa di sana konten porno. Banyak lagi di sana. Mungkin tidak berapa sebagian kecil aja yang adik-adik memanfaatkan untuk belajar. Dan melihat adik-adik kadang-kadang main di wifi itu sampai tengah malam. Kita kalau sebagai seorang pelajar, tentu kita ada ukuran jam berapa kita harus istirahatnya. Tubuh kita ini bukan mesin. Mesin aja pasti ada hausnya, apalagi kita manusia. Ingat, adik-adik disekolahkan di sini dari daerah. Harapan orang tuanya itu tentu untuk mempunyai kehidupan yang lebih baik. Tetapi adik-adik jangan sampai mengecewakan harapan dari orang tuanya, mengecewakan harapan dari guru-gurunya. Guru-guru menerapkan ilmu kepada adik-adik, tetapi adik-adik bikin kecewa.
Tapi kalau adik-adik bisa memanfaatkan media sosial itu, memanfaatkan Google untuk mencari bahan pembelajaran, pasti itu banyak manfaatnya. Jangan cuma memanfaatkan konten-konten yang negatif dan terbawa dengan berita-berita hoax. Adik-adik pelajar SMA dan SMA 1 Suburut Utara yang saya cintai dan juga saya banggakan. Sekarang ini negara kita sedang dilanda virus corona, COVID-19, yang mana adik-adik ketahui sampai saat sekarang obatnya belum ada, tetapi yang ada baru penawarnya untuk menahan, untuk meningkatkan daya tahan imun tubuh kita sendiri. Kalau kita berbicara untuk Sumatera Barat itu nomor 2 terendah dari bawah untuk tingkat vaksinasinya. Bagaimana kita harus buru-buru bisa membuka untuk PPKM, kita bisa belajar langsung, sementara adik-adik sendiri belum divaksin. Buru-buru sudah memberikan surat agar ada izin dari orang tuanya, tapi mungkin orang tuanya melarang adik-adik jangan divaksin. Tetapi bagaimana? Adik-adik seorang pelajar sudah anak SMA. Kalau anak SMA ini kalau untuk yang kelas 3-nya udah belajarnya 9 tahun. Mungkin adik-adik bisa memberi pengertian kepada orang tuanya. Apa kegunaan vaksin ini? Salah satunya itulah untuk bisa kita belajar seperti biasa, belajar tatap muka. Mohon maaf, dalam 2 tahun ini kita belajar daring ini berapa persen? Saya merasa tidak sampai 10% nyerap kepada adik-adik. Belajar tatap muka aja kemungkinannya masih ada juga yang banyak, apalagi belajar daring. Sinyal yang di sini begitu susah. Jangankan di Pulau Mentawai ya adik, di Kota Padang aja yang sinyalnya sangat kuat, boleh dikatakan gagal sistem daring itu. Itulah makanya pemerintah mensegerakan untuk pelajar bisa divaksin agar bisa kembali belajar dengan tatap muka. Adik-adik SMA 1, siswa SMA 1 Suburut yang saya hormati dan juga saya banggakan. Kalau kita belajar online, belajar daring itu mungkin sebagian ilmunya bisa adik-adik dapat, tetapi moral dan etikanya ini yang sangat kurang. Kalau kita cuma punya ilmu, tidak punya moral, dan tidak punya etika, tidak ada manfaatnya. Dengan belajar tatap muka itulah guru-guru adik-adik memberikan di sana samping ilmu, pelajaran yang diberikannya, dan juga dia mengajari etika yang nanti akan adik-adik bawa dalam kehidupan. Adik-adik bawa untuk mencari pekerjaan. Jadi saya harapkan, saya mengetahui untuk sebenarnya untuk siswa-siswa SMA ini sebenarnya 100% harus sudah bisa untuk sudah layak untuk divaksin. Tetapi kenyataannya adik-adik mungkin lantaran dari orang tuanya tidak mengizinkan atau gimana, itulah tugasnya dari adik-adik nanti. Tugas adik-adik minta meyakinkan orang tuanya, sebab kalau vaksin ini sudah yang disediakan oleh pemerintah sudah tidak ada lagi, adik-adik nanti mau menyambung kuliah, melamar untuk masuk tentara, masuk polisi, atau pelajar melamar pekerjaan lainnya. Yang ditanya itu yang pertama, apakah adik-adik sudah divaksin atau belum? Kalau adik-adik belum divaksin, otomatis adik-adik sudah kalah oleh sistem. Maksudnya kalah oleh sistem ini, kalah secara administrasi dengan persyaratannya. Persyaratan itu divaksin itulah. Kenapa ini vaksin ini? Vaksin ini seolah-olah lebih bagus lagi, lebih penting lagi dari KTP. Sebab orang-orang itu syarat untuk berkumpul ini adalah vaksin itu yang udah tinggi imun, daya tahan tubuh kita, karena kita akan berkumpul. Dengan berkumpul itu tentu harus ada herd immunity dulu.
menciptakan herd immunity ini, kekebalan kelompok ini, inilah dengan vaksin. Jadi saya harap nanti adik-adik bisa lebih yang belum divaksin bisa lagi memberi pengertian kepada orang tuanya. Kita yang mungkin sudah lebih berpendidikan daripada orang tuanya bisa meyakinkan untuk kebaikan kita. Kemudian adik dengan berhubungan dengan media sosial juga, saya mengimbau kepada adik-adik lebih efektiflah bermedia sosial. Adik-adik jangan terbawa dengan berita-berita hoax yang ini akan merugikan adik-adik sendiri. Manfaatkanlah teknologi itu, manfaatkan agar bisa untuk kemajuan kita, jangan untuk merusak. Kalau adik-adik ingin meraih cita-cita, jangan lalai dalam bermedia sosial itu. Kalau ukuran kita untuk anak sekolah jam 9 atau jam 10 sudah tidur, jangan masih main-main internet yang nanti kesehatan kita akan rusak. Adik-adik, pengalaman saya sebelumnya Kapolsek Siberut, saya membawa anak SMA Siberut Selatan itu dengan anak SMA Siberut Barat Daya untuk tes masuk polisi yang diberikan kuota khusus untuk anak mentawai. Tetapi walaupun itu diberikan kuota khusus, tentu di kepolisian itu mempunyai limit tertentu, ada syarat-syarat tertentu yang syarat minimal yang harus adik-adik penuhi. Tetapi pada kenyataannya dari 16 orang yang saya bawa, rusaknya, genahnya banyak adik-adik itu di kesehatan. Saya tanya sama dokter dari kepolisian itu, dokter apa ini penyebabnya? Penyebabnya anak-anak dari sebelum mentawai ini banyak kena di kesehatan. Bapak, ini adalah karena pengaruh begadang, merokok. Adik-adik masih masa remaja, masih rapuh dari bawah. Begadang sampai larut malam, kemudian merokok, asik-asik main internet. Saya tahu, tambah asik-asik adik-adik main internet itu tambah enak rokoknya. Tapi pas diperiksa, mungkin kelihatan, dilihat secara kasat matanya di luar mungkin adik-adik sehat, tapi diuji pakai alat medis itu. Itulah, gugurnya banyak dari kesehatan, bukan dari segi ilmunya, bukan dari segi akademiknya. Untuk anak-anak SMA, apa yang diajari oleh guru-guru adik-adik itu? SMA di Padang, SMA di sini sama. Mungkin alam ada yang menghukum kita. Itulah gunanya kita mengakali apa yang kekurangan kita di sini. Tentu kita juga punya kelebihan. Jadi kita lanjut. Mungkin untuk di kota-kota besar mereka lebihnya mungkin dari segi transportasi, intinya lebih bagus. Kita di sini juga punya kelebihan. Kelebihan itulah yang nanti harus kita tonjolkan untuk meraih cita-cita kita dalam kita mengisi kemerdekaan ini dan memenuhi harapan dari orang tua adik-adik, harapan juga daripada guru-guru, dan harapan dari adik-adik sendiri. Saya harap adik-adik tetap semangat, jangan menyalahkan keadaan, dan jangan selalu berpatok saya jauh. Salah itu adik-adik, saya jauh. Mungkin orang tua kurang secara materinya kurang, tetapi adik-adik ketahui, kalau menurut saya mentawai ini kaya. Kalau untuk adik-adik mau, semua ada di sini yang belum tercemar oleh zat kimia itu yang membuat kita sehat. Bukan makanan cepat saji itu yang bikin kita sehat. Makanan yang alami ini yang bikin kita sehat. Jadi tolong menjadikan motivasi. Jangan kita selalu berpatok dengan kekurangan yang ada, tetapi jadikanlah kekurangan itu sebagai motivasi diri kita
untuk mencapai cita-cita dalam memenuhi harapan kita sendiri dan memenuhi harapan orang tua dan guru-gurunya. Mungkin itu aja dalam amanat singkat saya ini. Di lain waktu nanti mungkin bisa kita tambah. Maaf, semoga bermanfaat kepada adik-adik. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Pembacaan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Tuhan Maha Pengasih dan Penyayang, segala puji dan syukur kami panjatkan kehadiran-Mu atas segala kenikmatan yang telah Engkau berikan. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, pada saat yang berbahagia ini, kami berkumpul untuk memperingati hari bersejarah dalam rangka panjang perjuangan bangsa kami, Hari Sumpah Pemuda yang ke-93 tahun. Seraya berdoa, berserah diri kepadamu. Ya Allah yang Maha Agung lagi Maha Perkasa, berikanlah kepada para pemimpin kami petunjuk-Mu yang nyata, ketajaman mata hati, kesabaran yang membaja, kerendahan hati, keikhlasan dan rasa syukur yang tinggi dalam mengabdi serta berkarya, sehingga masing-masing kami dapat menunaikan peran dan arah dengan benar. Taatkan kesabaran kami, kokohkan kesungguhan kami, bersihkan hati kami, agar kami tetap mampu berupaya keluar dari lilitan persoalan yang sulit kami pecahkan, agar kami bersikap bijak atas kekurangan, kesedihan, harapan, dan perjuangan yang belum selesai. Ya Allah yang Maha Kuasa, jadikanlah pemuda Indonesia pemuda yang mandiri dan kreatif demi memajukan kemajuan bangsa dan negara. Jadikanlah pemuda Indonesia menjadi pemimpin-pemimpin dunia, harapan bangsa yang tangguh dalam berkarya, kuat dalam pendirian, menegakkan kejujuran dan keadilan, serta senantiasa berlomba dalam kebaikan. Maka berikanlah kekuatan dan bimbingan-Mu ya Allah yang Maha Perkasa,
Ya Allah yang maha bijaksana, eratkanlah persaudaraan kami hingga menghasilkan kekuatan yang dahsyat untuk membangun bangsa dan dunia. Limpahkan hikmah-Mu agar perbedaan yang ada mampu kami rajut menjadi kekuatan membangun kejayaan bangsa. Jauhkan kami dari sifat iri, dengki, dan mementingkan diri sendiri, serta sifat yang tidak terpuji. Ya Allah yang maha mengabulkan doa, kabulkanlah doa kami, jadikanlah dan bimbinglah para pemuda dan pemudi harapan bangsa menjadi pemuda yang tangguh dan berakhlak mulia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara telah selesai. Penghormatan kepada pembina upacara. Pembina upacara diperkenankan meninggalkan lapangan upacara dan diikuti majelis guru serta karyawan. Baik, sebelum kita bubar, yang OSIS pramuka termasuk guru muda supaya tetap tinggal mendekat ke pembina OSIS. Selebihnya bubar barisan jalan.